Aku teh hangat. Sama enak. Manis gak? Manis. Manis biasa apa manis banget? Manis biasa aja. Kan aku udah manis. Oke. Mas, Ya, teh hangat sama. juga ya, manis. Sangat gue ya. Iya. Oke, siap ditunggu. Makasih Mas. Ya. Kira-kira. Loh, ada Agatha. Loh. Masa Dit? Ben, pulang kuliah dah. Wah, Iya. sih. Gimana? Kabarnya? Iya, Mas. Capek ya? Capek banyak tugas Pol lagi. sih. Iya, namanya kuliah ya kayak gitu. Pasti banyak tugas, tapi percayalah tugas kuliah itu nanti pasti bisa membawa kalian ke depannya itu semakin jadi orang sukses. Amin. Amin. Udah pesen? Udah. Mas, aku kopi ya? Kopi. Oke ya. Oke, siap. Gak pengen tak kalian iki? Makasih Mas. Oke, gimana? Tugas apa toh? Ini loh Mas. Tugas buat apa tuh? Buat artikel. Oh, coba lihat-lihat. Banyak banget gila. Oh, ini tentang Iya. bertobatnya Santo Paulus. Iya Mas. Oh, Banget. masih belum nemu jawabannya. Belum. Masih Tak pusing. teleponnya temanku tak? Boleh? Siapa Mas? Ada. Masa nggak tahu? Katekisnya paroki Santo Paulus Nganjuk. Siapa ya? Ya, tak teleponkan aja ya. Halo. Di mana Mas? Nggak sibuk toh? Nah, ini loh ada temanku sing butuh bantuan sih tentang ini perihal bertobatnya Santo Paulus. Sampean bisa kesini toh? Tempat biasa itu loh. Angkringan sudah keren. Oke, tak tunggu ya Mas ya. Oke, hati-hati. Oke, bisa orangnya nanti masuk OTW ke sini. Biar kalian nggak bingung nanti, oke? Oke. Makasih loh Mas Adit. Sama-sama. Oke, siap. Masuk OTW katanya. Iya. Pesanannya udah Pesanannya. sama kopi satu. Iya. Oke. Permisi. Ini tanya manis kan Mas? Manis. Kopi. Makasih Silakan. Mas. Makasih Mas. Ya. Sek ya. Ini saya tak chat. Loh, datang Mbak. Aku kok Gimana? ngenteni kok genek info blas. Duh, ada Mas Agatha. Agung toh? Iya. Iya. Barusan saya di info. Iya. Ngopi dulu. Wah, Daripada saya langsung- turu kan, ya. Iya. Tadi saya wis batin ning omah iki kok genek info-info blas. Ternyata sudah di info. Nah, gini loh, ini tadi tuh mereka tuh kebingungan soal tugas kuliah. Oh iya, tugas agama. Iya, pas banget. Silakan loh, tanya. Ada kesulitan apa? Ini loh. Apa ya? Kami tuh dikasih tugas membuat artikel itu. Sik toh. Jawab iki ben penak iki pesen kopi sik. Bener. Kopi satu dong. Kopi satu. Iya, sedengan. Iya, lah, Gini loh. lanjut. Tugas kami itu membuat artikel. Nah, Hmm. artikel ini tuh tentang Santo Santa. Ya, Nah, yang kami dapat dari artikel ini tuh temanya bertobatnya Santo Paulus. Nah, mungkin Mas Agung bisa kali untuk awal-awal menjelaskan dulu bagaimana kisah awalnya Santo Paulus ini bertobat gitu. Santo Paulus yang sebelumnya bernama Saulus ini kan orang Farisi ya, sering mengejar-ngejar murid Yesus dan menyiksa murid Yesus dan memenjarakan. Nah, ketika perjalanan menuju Damsyik, Santo Paulus mengalami sapaan dari Allah yang sebelumnya mengejar dan menyiksa, terus berbalik arah menjadi murid Yesus yang sangat handal. Oh jadi Santo Paulus tuh dulu nggak itu ya? Apa? Bukan murid Kristus, Bukan murid Kristus, malah membenci.
malah yang membenci dan mengejar-ngejar dan memenjarakan sampean, menyiksa dan sebagainya lah. Dalam perjalanan menuju Damsyik itu Santo Paulus mendapat sapaan Allah. Sangat berketerbalikan banget Ya. sekali. Setelah itu bertobat menjadi Rasul Yesus. Oke. Mas Agung, lah yang mendasari Santo Paulus untuk bertobat itu apa sih? Tadi saya sudah ngomong ya, tentunya yang mendasari Santo Paulus bertobat adalah Allah sendiri yang bekerja dalam hidupnya. Nah, dan ketika Allah hadir dalam hidup Paulus, Paulus tentunya harus memberikan diri. Nah, ini yang patut kita teladani ya, memberikan diri untuk bertobat. Nah, Allah sudah bekerja dalam hidupnya, terus memberikan diri, maka dari itu kita dapat bertobat dengan baik. Seperti itu. Jadi Aku mau- dasar Gimana? Jadi dasar dari bertobatnya ini emang dari Allah sendiri itu Ya, Allah sendiri yang bekerja dalam hidupnya Paulus. Seperti kita juga yang membutuhkan Allah gitu ya. Tentunya Ayo Mas kopi. dateng ya. Ben kau usah teko. Ayo lho. Ngopi dulu, ngeteh dulu. Profeternya satu. Iya, terima kasih. Iki ngopi carane wong nganjuk ngene iki. Enak Jan. teh. Muantep ngono ya. Seger. Gimana? Masih ada yang bingung? Kita kan sebagai umat awam nih Mas Agung. Ya. Gimana sih caranya kita buat mencontoh Santo Paulus dalam pertobatan ini? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita teladani dalam pertobatan Paulus ya. Tadi saya sudah menyebutkan memberikan diri. Ya, kita dalam bertobat tentunya harus memberikan diri, kita harus mau dibentuk oleh Allah dan kita mau mendengarkan sapaan-sapaan Allah supaya kita hidup untuk menuju yang lebih baik tentunya seperti itu. Ya, tadi Santo Paulus kan yang memberikan diri dalam kerendahan hati untuk bertobat seperti itu. Ingat nggak dulu podcastnya sudah keren? Yang Tahu nggak Romo dulu bilang apa? Artinya Paulus adalah rendah hati dan bijaksana. Tuh, Oke. seperti yang dikatakan Mas Agung barusan toh. Dengan rendah hati pasti Paulus mau memberikan dirinya kepada Allah. Tuh, Bener Mas Adi. betul kan ya? Cocok. Yang ngene iki nek ndek kanca katekis iku enak. iya sih bener membantu sih. Iya harus bantu. Nah, ada lagi nih Mas Agung. Ya. Jadi kan setelah pertobatannya Santo Paulus ini kan, Santo Paulus ini kan sangat berpengaruh ya bagi kita umat Kristiani ini. Nah, bagaimana bisa hanya melalui pertobatannya Santo Paulus ini, beliau itu dapat menjadi tokoh yang sangat berpengaruh bagi kita. Ya, tadi pertanyaan bukan hanya pertobatan Paulus ya. Pertobatan itu sangat besar mempengaruhi dalam hidup. Apalagi sebelumnya Santo Paulus itu orang yang mengejar-ngejar para murid Yesus. Ya. Yang pertama memang Santo Paulus menaruh kekuatan Allah yang pertama dalam hidupnya setelah bertobat. Itu yang membuat Santo Paulus lebih kuat dalam mewartakan, dan semua apa yang dia anggap dulu hebat dalam pikirannya itu dianggap sia-sia dan dianggap sampah sama Santo Paulus. Maka dari itu dia memiliki kekuatan dari Allah yang sangat hebat itu, dia mampu mewartakan kemana saja sampai ke kota-kota, sampai Roma dan sebagainya seperti itu. Oh gitu. Gimana? Jawaban dari Masa Sudah punya pandangan untuk artikelnya. Sudah lumayan Lumayan ada sih. gitu. Iya. Sudah ada referensinya. Disambi makan sosis. Iya. boleh. Nah, Mas Agung, kan kebetulan gereja kita kemarin kan juga habis memperingati pesta apa? Iya, pesta Nama pelindung paroki. gereja, ya. Datang nggak misalnya? Datang dong. Oh iya. Oh iya kan gor ya, kok RK. Oh iya deh. Kan bertepatan juga sama pesta bertobatnya Santo Paulus. Nah, hal apa aja sih yang bisa umat paroki Santo Paulus ini
ambil dalam meneladan Santo Paulus? Ya, yang dapat kita teladani adalah sikap hidup memperbaharui iman. Nah, terus membangun kehidupan dengan ketaatan dan rendah hati kepada Allah. Sikap ketaatan dan rendah hati ini dapat memampukan kita mendengarkan kehendak dan firman Allah secara spesial, sama seperti Santo Paulus tadi mendengarkan kehendak Allah secara spesial. Maka dari itu pertobatan Paulus itu Allah memang bekerja di dalamnya seperti itu. Gimana? Dong. Jelas atau masih kurang jelas? Lumayan jelas. Mas. Lumayan jelas. Semoga ini jawabannya membantu buat Iya. artikel ya. Ya. Amin. Amin lah. Pasti amin. membantu lah. Pasti Ya, membantu. pasti membantu. Diminum enggak apa-apa, sundukannya dimakan enggak apa-apa. Kurang, tenang. Nanti Mas Agung yang ya. Oh, siap. Awal bulan aman. Hei, apa ini kok kelihatan rame-rame? Waduh, ada apa ini? Jadi gini kita itu lagi asik ngobrolin soal bertobatnya Santo Paulus. Nah kita juga kebetulan ada tugas kuliah buat Iya. artikel Santo Santa. Artikel nih, ye. Terus. Nah tadi juga Mas Agung bantu-bantu kita buat artikel juga. Ya. Udah selesai artikelnya? Belum. Cuma tadi udah kita rangkum apa yang udah didapat, gitu. Udah dijelasin sama Mas Agung. Udah dapat. Ada pertobatan Santo Paulus yang diawali yang sebelumnya mengejar dan menyiksa para murid Yesus, malah bertobat dan menjadi rasul Yesus gitu. Terus yang mendasari Santo Paulus bertobat itu ialah Allah sendiri. Dan sikap yang bisa kita contoh dari pertobatan Santo Paulus ini adalah sikap rendah hati menerima Allah dalam pertobatannya. Kita juga jadi tahu kalau Rasul Paulus dapat menjadi tokoh yang sangat berpengaruh bagi umat Kristiani gitu. Karena Santo Paulus kan menaruh kekuatan hidupnya pada Allah. Yang semula mengandalkan kekuatan dirinya dianggap sia-sia. Nah, harapan yang bisa diteladani dari Santo Paulus sendiri ini sebagai orang Kristen, kita harus membentuk sikap hidup berusaha untuk memperbarui iman, membangun kehidupan kita dengan ketaatan kita dan rendah hati kepada Allah pastinya. Sikap ketaatan dan rendah hati ini memampukan kita mendengarkan kehendak dari firman Allah secara spesial. Nah, mumpung ada Romo nih, mungkin bisa memberikan peneguhan gitu. Tapi jangan dijawab oke doang loh ya Romo. Enggak bahaya tadi. Duh. Lah terus kalau nggak oke gimana? Kan sudah kamu sampaikan tadi banyak hal. Kurang puas atau bagaimana? Masih kurang. Iya, Loh. masih kurang. Ya kurang puas tanya ke Mas Agung lagi dong. Sekarang gantian Romo dong. Lah aku kan nggak siap kerpean. Gimana? Ayo. Ya. Jadi intinya soal pertobatan. Iya. Termasuk panggilan nggak itu? Termasuk. Masuk. Jadi pertobatan dan panggilan Paulus gitu ya. Topik utamanya ya. Ya peristiwa yang mendasari dua hal itu sebenarnya adalah perjalanan ke Damsyik itu. Jadi perjalanan ke Damsyik itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah titik awal pertobatan Paulus, sekaligus juga titik awal panggilan Allah terhadap Paulus. Kenapa saya katakan begitu? Jadi perjumpaan itu, perjumpaan dengan Yesus itu yang mengubah hati Paulus secara total. Dari kebencian menjadi cinta. Nah, itu luar biasa tuh. Nah, makanya jangan terlalu benci, nanti kamu jadi cinta loh. Ya, gitu. Dari kebencian menjadi cinta dan luar biasa itu. Sehingga sebenarnya memang betul yang mendasari pertobatan Paulus sebenarnya adalah Allah sendiri. Karena Allah menghendaki. Allah menghendaki agar Paulus
menjadi pribadi yang baru. Iya. Dan itu Paulus sendiri juga mengakui bahwa kami telah menerima pewahyuan secara khusus sehingga itu yang mengubah hidup. Itulah sebenarnya yang dikaitkan dengan titik awal pertobatan, ya perjumpaan Paulus dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik yang ditandai dengan jatuh, kemudian pingsan, melihat cahaya gitu. Nah, berikutnya saya katakan tadi, peristiwa yang sama juga menjadi titik awal dari panggilannya. Jadi panggilan Paulus itu berawal atau bermula dari perjumpaan itu. Dengan demikian Paulus menghayati bahwa inilah memang Allah memanggil. Nah, secara khusus Paulus ini dipanggil oleh Allah sendiri untuk mewartakan Injil sukacita atau kabar sukacita kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Jadi meskipun juga berawal dari Yahudi ke Yahudian, berawal dari kelompok luar Yahudi, tetapi sebenarnya nanti perkembangannya adalah kepada orang-orang di luar Yahudi. Makanya kalau kita lihat perjalanan Paulus yang pertama, kedua, ketiga itu kan sebenarnya kan keluar dari Yahudi. Meskipun nanti kembali ke Yerusalem, nanti berangkat lagi kembali ke Yerusalem, seperti itu. Dan inilah menjadi awal dari kekristenan itu tumbuh dan berkembang. Nah, dari perjalanan Paulus yang menyanggupkan diri secara istimewa untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi ini, yang menjadi titik awal tumbuh dan berkembangnya kekristenan sampai ke ujung bumi, bahkan sampai di Nganjuk. Ya, ini betul-betul memang karyanya Paulus. Nah, kalau dikatakan tadi soal hebatnya di mana? Hebatnya Paulus adalah yang pertama adalah kesatuan dirinya dengan Yesus yang luar biasa. Yang kedua adalah totalitas dalam pelayanan. Jadi sudah nggak mikir apa-apa. Makanya sampai akhirnya Paulus menghayati panggilan ini secara totalitas. Jadi bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keberuntungan. Nah, itu luar biasa itu. Ini tidak ada yang berani mengatakan seperti kamu aja, bagiku hidup adalah Kristus. Mana ada? Lah terus Bayu gimana? Kan gitu, betul nggak? Ya kak? Ya nggak ada? Ya. Nah, bagiku adalah Kristus. Mana berani kau? Gitu loh. Nanti Neri gimana? Kan gitu. Makanya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keberuntungan. Dan inilah yang menjadikan juga saya kira semangat yang berkobar-kobar sampai akhirnya Paulus mengakhiri seluruh perjalanan dengan totalitas juga. Tuh. Saya kira saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah adanya dengan sedikit bahasa yang sedikit berbeda gitu. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Saya tadi sebenarnya mau ketemunya Pak Wahyu. Kok lihat gromol-gromol dia ada apa gitu. Ya udah dilanjut aja. Oke. Bye-bye. Yuk. Ya. Loh, Van? Halo. Sorry ya, aku lanjut ya. Yuk. Sudah dapat pencerahan. Sudah sih. Udah banyak banget yang Iya. Kami semangat ngerjain tugas kuliahnya. Iya. Semoga lancar. Amin. Lulus. Amin. Kedepannya bisa jadi ya yang diinginkan. diinginkan apa? Dikerjakan dengan baik. Iya. Terima kasih loh sebelumnya Mas Agung Iya. udah mau bantu. Ya, sama-sama. Sangat membantu. Oke, terima kasih Mas Agung, Mas Adi, tolong waktunya. Ya, sama-sama. Oke, demikian obrolan iman kita pada hari ini. Semoga jawaban dari Mas Agung dan peneguhan dari Romo bisa dapat membantu kita semua dalam meneguhkan iman dan meneladani Santo Paulus dalam pertobatan dan panggilan. Jangan lupa terus saksikan Sedudo Keren. Sejenak duduk dengerin obrolan katekese Romone Nganjuk. Ngobrol iman. Seduduk. Sampai jumpa.